Wah, gawat. Kalau Pak Remon sampai nanyain soal kemana perginya semua aset Pak Jaka, pasti rahasiaku dan Alex akan terbongkar sekarang. Selamat siang, Bu Lydia. Iya, sama siang. Maaf saya telat ya, tadi saya ketemu klien dulu sebentar, maaf. Oh iya, nggak apa-apa kok. Saya juga baru aja sampai. Terus terang, saya itu penasaran pengen tahu kenapa Pak Remon ngajak ketemuan saya, mau bicarain apa ya? Bu Lydia seperti tegang sekali, udah mau minum atau apa? Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti aja bisa. Ya, mungkin Bu Lydia tahu kan, kedekatan saya bersama Bu Nawang seperti apa. Iya, saya tahu. Bu Lydia kan dulu sekretarisnya Pak Jaka. Bisalah kita ngobrol-ngobrol sedikit, oke, nggak apa-apa ya. Ya, dunia memang sempit ya, Bu Lydia. Saya dulu partneran golf sama Pak Jaka, dan sekarang wanita yang saya cintai dulu yang pernah bersama Pak Jaka. Sempit sekali dunia. Nah, Bu Lydia kan sempat jadi orang kepercayaan Pak Jaka, sekretarisnya Pak Jaka. Mungkin Bu Lydia tahu kenapa Pak Jaka itu bisa meninggal karena serangan jantung. Itu ada apa ya? Ya, setahu saya ya itu karena serangan jantung, Pak. Itu dia yang mau saya tanyain. Saya agak sedikit kaget. Pak Jaka itu kan sangat aware sama kesehatannya. Iya. Sering general check up sama saya juga bingung. Kenapa tiba-tiba Pak Jaka itu meninggal karena serangan jantung? Saya juga heran. Ya, saya juga nggak tahu lebih banyak soal kronologisnya ya, Pak. Tapi waktu itu dokter mengatakan kalau Pak Jaka meninggal karena serangan jantung. Ya saya harap maklum, mungkin itu hanya penyakit bawaan, ya bisa aja. Ya, itu kemungkinan besar ya, Pak. Sebagai sekretaris kepercayaan Pak Jaka nih, Bu Lydia tahu tentang hutang piutang perusahaan Pak Jaka. Dan saya baru mendengar kabar kalau perusahaan Pak Jaka itu sempat pilot gara-gara hutang piutang perusahaannya Pak Jaka. Itu benar? Wah, gawat. Kalau Pak Remon sampai nanyain soal kemana perginya semua aset Pak Jaka, pasti rahasiaku dan Alex akan terbongkar sekarang. Dan saya baru mendengar kabar kalau perusahaan Pak Jaka itu sempat pilot gara-gara hutang piutang perusahaannya Pak Jaka. Itu benar? Wah, gawat. Kalau Pak Remon sampai nanyain soal kemana perginya semua aset Pak Jaka, pasti rahasiaku dan Alex akan terbongkar sekarang. Saya boleh permisi ke toilet sebentar, Pak? Silakan. Ya, sebentar ya. Aku harus telepon Alex nih. Alex, please angkat telepon aku, Lex. Kenapa nggak diangkat-angkat gini sih? Aku coba lagi deh. Alex, angkat telepon aku.
Jakarta. Gue baru sampai kemarin. Gue juga sempet kesini sih kemarin. Sempet ketemu sama anak-anak Dead Flowers. Gue nyariin lo juga. Tapi gue gak nemu lo. Sorry? Lo ngapain ya nyariin gue? Do you miss me? Yeah, I miss you so much. Good old days ya? Yeah, so much fun. Kangen banget. Lo inget gak sih? Dulu kita kemana-mana bareng. Lo selalu ngikutin gue kemanapun gue pergi. Every time, everywhere. I really miss you now. Okay, let me tell you something. Dulu gue tuh cupu banget. Emang sih, gue udah tajir dari lahir. Tapi dalam urusan fashion, dulu gue emang so lame. Secara dari kecil gue cuma tinggal sama bokap dan Om Jojo. Mereka mana ngerti fashion for girls sih? Ih, cuy cupu. Yes, I'm a nerd. Tapi setelah gue ketemu sama Naomi, semuanya berubah. Dia tuh terkenal banget. Dia role model gue. Apapun akan gue lakuin supaya bisa kayak dia. Sampai-sampai gue rela jadi dayang-dayang dia. Apapun yang Naomi suruh, bakal gue lakuin supaya gue bisa eksis. Lucky me, dulu gue bisa masuk ke club cheers dia, walaupun gue di situ cuma disuruh-suruh doang. Kayak yang lo lihat sekarang. Beliin gue minum gitu. Minum. Bukain dong. Lo gak lihat gue lagi sibuk. Thank you. Dari mana aja sih, Mel? Ambil jaket gue dulu, jelas. Ambil jaket doang lama. Minum. Pakein dong. Sampai akhirnya, pas lulus kuliah Naomi mutusin buat ke Aussie dan gue bertekad gue harus bisa gantiin kepopuleran dia. And you see, gue selebgram sekarang. Dan sekarang gue punya Tasya dan Vanya di trio micin yang bisa gue suruh-suruh buat lakuin apapun yang gue mau. Semua itu gue lakuin karena gue pengen banget jadi kayak Naomi. Gue tuh bener-bener obses banget sama dia. Bisa. Satu. Kenapa juga Naomi mesti balik ke sini lagi sih? Udah bagus-bagus dia pindah ke Aussie. This will be my nightmare. Selama ini rencana gue kan udah berjalan mulus. Gak ada yang tahu kalau gue cuma pura-pura baik sama cewek asongan dan nyokapnya itu. Kalau Naomi ada di sini, bisa-bisa dia bakal ngerusak rencana gue buat pisahin Putri dan Pangeran. Mel, lo cantik banget sih sekarang. Gue sampai gak kenalin lo tadi. You change a lot. Of course, gue berubah ya. Oh ya, lo kuliah di sini? Iya, gue kuliah di sini. Dan gue dengar lo leader cewek-cewek populer ya di kampus ini. Iya, namanya Trio Micin. Wow, so cute. Can I join? Boleh dong, gue gabung geng lo. Seriusan Naomi mau gabung di geng micin? Gue mau bilang enggak sih. Tapi nggak mungkin kan gue nolak dia. Oh my gosh, Vanya, I am so sure Mel pasti bakal ngajak Naomi gabung sama kita. Mel is so cool, honestly. Masa dia bisa temenan sih, sahabatan gitu sama cewek se-gorgeous Naomi? Pasti mereka gaul banget sih pas SMA. Yeah, well, maybe. Wait, tapi kalau misalnya dia ikutan geng Trio Micin, namanya bukan Trio Micin lagi dong. Jadi
quarto micin. What? Quattro micin? That's so weird. Oh my gosh, Fanya, lo kok malah mikirin itu? Aneh banget sih lo, itu nggak penting yang gue pikirin itu sekarang. Kalau emang Naomi ikut gabung sama kita, kira-kira Mel bakal memperlakuin Naomi kayak dia memperlakukan kita nggak ya? Maksud lo, like disuruh-suruh gitu? Iya, itu exactly, itu maksud gue. Of course lah, Tash. Ya kan secara dia leadernya. Tapi aneh sih, kalau emang Mel sama Naomi dulu BFF, masa Mel nggak pernah post tentang Naomi sih? Di feeds kayak, di story, di mention juga nggak pernah. Actually, that's true. Iya juga ya. Ya kan? Ya.